Shalom, halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pusinto. Pada kesempatan ini, Pusinto akan mengajak anak-anak untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan di dalam minggu ini. Nah, namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu sepanjang minggu ini dengan keadaan sehat dan baik adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, minggu ini adalah minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau hari Jumat kemarin kita sudah merayakan Paskah bersama-sama, meskipun sangat sederhana sekali, tetapi anak-anak sudah mengenali Paskah. Kita sudah sama-sama ya menghias telur yang sudah bisa dibagikan kepada anak-anak, dan telur itu adalah lambang dari kita merayakan Paskah ya buat anak-anak sekolah minggu, di mana pada Paskah itu adalah pada kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk anak-anak, untuk Pusinto, dan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Darah Yesus yang telah menyucikan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang menderita di atas kayu salib hanya untuk kita semua. Dan minggu ini adalah minggu kebangkitan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan tetap hidup selama-lamanya karena bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran sekolah minggu kita, yaitu lembar pelajaran di minggu ini dengan tema Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, masih ingat nama-nama murid-murid daripada Tuhan Yesus? Ada 12. Masih ingat ya? Yuk kita bersama-sama kita ingat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, murid-murid Yesus ada 12 yang selalu setia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, pelajaran minggu ini yaitu tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Suatu kali Tuhan Yesus pergi ke tepi pantai, dan di sana dia melihat para nelayan yang sedang menjala ikan. Para nelayan yang melakukan aktivitasnya yaitu mencari ikan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat perahu Simon yang ada di tepi pantai. Simon mungkin kelelahan ya, sudah semalaman dia nggak dapat ikan. Tiba-tiba Yesus datang lalu mendekati Simon dan menyuruh Simon perahunya untuk menolakkan ngagak ke tengah laut. Lalu Simon menurut apa perintahnya Tuhan Yesus. Ditariknyalah perahunya, dan akhirnya Yesus naik ke dalam perahu, dan Yesus mengajarkan kepada semua orang-orang yang ada di perahu itu. Semua orang-orang mendengar, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh Simon, Simon, tebarkan jalamu
ke tengah. Tuhan, sudah semalaman saya tidak mendapatkan ikan. Baiklah, tapi karena yang menyuruh Tuhan, maka akan aku lakukan. Nah, apa yang terjadi setelah jala ditebar biur ke dalam pantai? Lalu ikan-ikan itu sudah terdapat di dalam jala itu. Sampai Simon menarik jalanya tidak kuat. Karena ikan-ikannya terdapat penuh di dalam, sangat berat ya. Karena ikan-ikan banyak ia dapati, dia senang sampai memanggil teman-temannya untuk menolong menarik jala-jala yang sudah dipenuhi ikan. Dan akhirnya setelah ikan itu ditarik ke atas, senang semuanya. Mukjizat terjadi hari ini teman-teman, karena Yesus telah menolong kita. Nah, akhirnya mereka percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu memiliki banyak mukjizat. Dan setelah itu, apa yang dilakukan Simon? Setelah mengalami banyak mukjizat yang terjadi pada saat itu, yang sudah semalaman mencari ikan, tidak satu pun ikan yang Simon dapati. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya, dan Simon mendapatkan ikan yang begitu banyak sampai tidak kuat membawa ya. Karena ikan-ikannya didapatinya begitu banyak. Karena mukjizat terjadi kepada Simon, yaitu mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu Simon berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku tidak layak untuk di hadapanmu. Apa yang dikatakan Yesus? Kamu mulai saat ini bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Marilah ikut aku. Nah, akhirnya setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, mulai tidak menjala ikan lagi, tetapi menjala manusia, yaitu pergi mengikut Yesus. Menjala manusia itu artinya bukan manusianya dijala gitu, pakai jala, bukan. Artinya pergi mengabarkan berita, kabar keselamatan kepada semua orang. Jadi menjala bukan manusianya dijala, menjala mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus harus melakukan kabar keselamatan kepada semua orang. Karena setiap orang, setiap anak-anak sekolah minggu yang percaya Tuhan Yesus adalah diangkat menjadi anak-anaknya dan siap melakukan perintah Tuhan Yesus, termasuk pergi dan mengabarkan keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus itu masih ada, masih hidup sampai saat ini dan selamanya. Jadi siapapun yang sudah percaya Tuhan Yesus harus siap, harus mengikuti Yesus, mengabarkan berita keselamatan, termasuk anak-anak. Anak-anak sudah hebat, rajin sekali sekolah minggu, rajin sekali menghafal ayat-ayat hafalan. Dan nanti anak-anak akan dipakai Tuhan Yesus untuk menjadi berita keselamatan, mengabarkan keselamatan tentang Injil Kristus, tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu yang sesungguhnya, siapa Tuhan Yesus Kristus itu yang sebenarnya. Dialah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Harus bisa anak-anak yakin dan pasti Tuhan memakai anak-anak sekolah minggu nanti kalau sudah besar, yaitu menjadi kabar baik bagi semua orang, memberitakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib, Dia menderita untuk kita semua. Dengan darahnya yang kudus menyucikan dosa-dosa kita.
tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua akan binasa. Nah, anak-anak, di sini ayat hafalan di sini yaitu diambil dari Matius pasal 4 ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, di dalam Matius pasal 4 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus akan dijadikan penjala manusia. Artinya dijadikan orang yang bisa menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang, termasuk anak-anak sekolah minggu. Nah, ini ya anak-anak, pelajaran kita di minggu ini kiranya dapat menjadi berkat buat anak-anak. Dan terima kasih, demikian cukup buat anak-anak pelajaran singkat. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.